Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat datang di Gereja Cemara 7 pada hari Minggu 10 Oktober 2021. Dan bagi saudara-saudara yang di rumah, kami ucapkan selamat berbakti juga pada hari ini. Sebelum kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini, beberapa pengumuman di gereja sudah di-share untuk di WA grup gereja. Silakan untuk dicermati. Untuk pokok doa dan juga persembahan bisa dilihat di grup keluarga Cemara 7. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akan mempersiapkan hati kita dan pikiran jiwa kita untuk bersama-sama beribadah. Kita akan menaikkan satu pujian, Besar Allahku.
sungguh besar dan ajaib bagi kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan jika kesempatan pagi hari ini Engkau masih berikan kami kesempatan, kesehatan untuk bersama-sama menghadap kehadirat-Mu, beribadah di dalam kebaktian minggu kami ya Tuhan. Bapa, saat ini kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan juga menyertai saudara-saudara kami yang mungkin belum bisa hadir bersama-sama dengan kami di sini. Tuhan akan berkati juga mereka yang di rumah melalui ibadah online. Saat ini Tuhan, biarlah apa yang kami lakukan, apa yang kami perbuat, apa yang kami naikkan, puji-pujian, penyembahan, persembahan kami, semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan hanya untuk kemasyhuran nama Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Doa yang jauh dari sempurna ini kami naikkan. Amin. Kami persilakan untuk duduk kembali Bapak Ibu. Kita akan menaikkan pujian. Tak dapat aku duga. Setiap hari kita masih diberkati Tuhan melalui kesehatan kita, aktivitas kita juga masih sama. Kita akan mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan, melalui harta yang kita miliki. Saya mohon kepada Mbak Irin dan Mbak Dea untuk membantu mengedarkan kantong persembahan. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka, dan ia sangat bergembira
bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Kita akan naikkan doa syukur kita untuk persembahan. Tuhan Allah Bapa kami, sekali lagi kami mengucap syukur Tuhan kepadamu untuk pemeliharaan Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan saatnya melalui harta kami, walaupun mungkin tidak bisa dibandingkan dengan segala perbuatan kasih Tuhan yang luar biasa bagi kehidupan kami, tapi kami mau memberikan dengan rasa syukur dan sukacita. Tuhan, biarlah apa yang kami berikan Engkau sucikan dan Engkau kuduskan, menjadi berkat, menjadi salah satu sarana untuk memperluas dan memberitakan kerajaan Tuhan, memberikan keselamatan bagi mereka-mereka yang belum menerima Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, doa yang jauh dari sempurna ini kami naikkan. Amin. Kita akan menaikkan pujian sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Pada Tuhan kita percaya, pada Tuhan kita berserah dan menaruh iman kita. Karena kita yakin Dia Bapa yang selalu pelihara, tangannya selalu bekerja dan menjadi perisai perlindungan bagi hidup kita.
perisai perlindungan di hidupku. Engkaulah perisai perlindungan di hidupku. Bapa di dalam surga, Engkaulah perisai pelindungan di hidup kami semuanya. Dan kalau saat ini kami akan kembali belajar merenungkan firman Engkau, biarlah ini yang terus kami boleh mengerti dan memahami, sehingga inilah yang menjadikan berkat untuk kekuatan iman kami. Firman Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kami sekarang dan selama-lamanya. Di dalam Tuhan Yesus kami bersama-sama berserah untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, mengucap syukur kalau terus kita boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kita kembali melihat peristiwa yang terjadi ketika hambanya Rasul Paulus Silas di dalam penjara, dan Tuhan mampukan untuk keluar dari penjara itu dengan karya Allah yang terjadi luar biasa. Ketika bencana itu terjadi, terbukalah akan penjara itu. Tetapi dari peristiwa ini ada sosok yang terimbas oleh peristiwa itu. Kita beberapa waktu lalu merenungkan bersama-sama bagaimana kuasa doa, bagaimana kuasa puji-pujian mereka mampu untuk mengoyakkan akan pintu-pintu penjara untuk hambanya. Ada suatu imbas yang terjadi, yaitu pada kepala penjara pada waktu itu. Ketika penjara itu terbuka, tentulah sebagian para narapidana keluar. Tetapi ketika pada saat itu hambanya Paulus dan Silas mengatakan, jangan engkau bunuh dirimu. Ketika kepala penjara pada waktu itu shock ya, dengan peristiwa yang terjadi. Kami masih ada di dalam, ya. Dikatakan tadi, kami masih ada di dalam, jangan celakakan dirimu sebab kami semua masih ada di sini. Dua pribadi yang menjadi tahanan, yang saya menyampaikan ini bagaimana seharusnya dia hanya sebagai tahanan biasa, tetapi dia diperlakukan luar biasa. Bagaikan seorang yang mengkhawatirkan, dalam arti mengkhawatirkan untuk pemerintahan pada waktu itu. Ya, bukan hanya sebagai mungkin seorang pencuri, tetapi pribadi yang dikhawatirkan. Sehingga dalam keadaan yang dia sebagai seorang tahanan, dua pribadi ini dalam keadaan terbelenggu, dalam keadaan disiksa dan sebagainya. Nah, sosok pribadi daripada kepala penjara yang terimbas ketika Paulus Silas mampu untuk keluar, tetapi langkah yang diambil oleh hambanya ini sangatlah mulia. Dia tidak mau keluar. Sehingga ketika kepala penjara itu shock dan dia ingin mencelakakan dirinya, dia katakan, jangan celakakan dirimu sebab kami semua masih ada di sini. Nah, dari awal inilah yang menjadikan akhirnya kepala penjara berkata kepada mereka, Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Dalam keadaan tertekan, dalam keadaan bingung, Rasul Paulus menjawab, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya. Bagaimana percaya di dalam Tuhan Yesus itu, apa yang akan mereka dapatkan? Kepada mereka
semua orang yang ada di rumah itu, Rasul Paulus Silas mewartakan, menyampaikan apa yang menjadi berkat ketika dia percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Maka engkau akan selamat. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih, keselamatan itu akhirnya mereka terima. Keselamatan itu akhirnya mereka bahasanya mereka raih. Ketika dikatakan pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Perkataan mereka memberi diri dibaptis berarti mereka meraih akan iman yang baru. Mereka mengambil akan iman yang baru. Mereka memanen akan iman yang baru di dalam Tuhan Yesus. Karena dia ingin mendapatkan keselamatan itu. Nah, perkataan keselamatan yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus, yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada kepala penjara dan kepada semua yang ada di rumah itu, mereka terima. Mereka raih. Mereka tidak sia-siakan. Sehingga pada saat itu mereka dikatakan mereka dibaptiskan. Perkataan dibaptis ini berarti mereka benar-benar mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka yang akan memberikan keselamatan kepada mereka. Dengan imannya itu mereka yakin bahwa keselamatan sudah mereka terima. Mereka berani menyatakan dirinya untuk dibaptis. Nah, Ibu Bapak dan Saudara sekalian yang terkasih, dari peristiwa ini percaya dalam iman mereka yang menjadikan mereka mendapatkan banyak berkat. Jadi percaya mereka ini menjadikan mereka mendapatkan banyak berkat. Ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita mendapatkan banyak berkat. Kita yakini itu. Yang jelas ketika mengatakan, aku percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, berarti ada banyak berkat yang sudah Tuhan siapkan untuk kita semua. Perkataan saya mengatakan sudah disiapkan untuk kita semua, kita akan melihat di sini. Ketika pada saat itu mereka mengatakan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka dengan tegas, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, bahkan engkau dan seisi rumahmu. Sebagai sosok pribadi, sebagai kepala keluarga pada waktu itu, diyakini oleh Rasul Paulus dan Silas bahwa dia menjadi pribadi yang mampu untuk membawa dirinya untuk mendapatkan keselamatan. Bukan hanya dirinya, tetapi juga seisi rumahnya. Sebagai seorang imam di rumahnya, Rasul Paulus meyakini bahwa dia mampu untuk membawa, untuk memberikan, untuk menyampaikan keselamatan itu kepada anggota keluarganya. Dan ternyata dengan apa yang dijelaskan oleh mereka kepada mereka dan seisi rumahnya, mereka menerima diri Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, mereka dibaptiskan. Suatu pernyataan bahwa diri mereka benar-benar meyakini bahwa Yesus adalah Juru Selamatnya. Berarti apa yang mereka yakini mereka mendapatkan. Siapa yang percaya kepadanya mendapatkan keselamatan hidup yang kekal. Ini sudah jelas, pasti. Jadi percaya mendapatkan keselamatan, pasti. Kemudian yang berikutnya, percaya di dalam Tuhan mendatangkan banyak berkat. Ketika kita melihat yang berikutnya, lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan dihidangkan makanan kepada mereka.
Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Kepala penjara ini akhirnya membawa Paulus Silas ke rumahnya dan mereka memberikan, dikatakan di sini tadi, dikatakan lalu mereka membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka, menjamu hamba-hambanya pada waktu itu. Mereka memberikan apa yang terbaik kepada hambanya, dan dikatakan tadi adalah dan ia sangat bergembira. Sangat bergembira karena apa? Dikatakan bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Keselamatan sudah dia dapatkan, dan inilah yang menjadikan diri mereka merasakan egalios satu ini adalah sangat gembira. Kalau dikatakan egalios satu, mereka sangat mengalami sukacita yang luar biasa karena sudah mendapatkan keselamatan itu, sehingga mereka memberikan kepada Paulus Silas yang terbaik. Mereka membasuh bilur-bilurnya, mereka membersihkan akan apa yang mereka terima di dalam penderitaan di penjara itu. Mereka bersihkan dan mereka dijamu luar biasa di rumah mereka, kepala penjara ini. Dan semua dengan seisi rumahnya mengalami akan sangat gembira. Bukan hanya gembira, tetapi perkataan sangat gembira ini berarti dalam kehidupan yang tanpa target. Kalau saya mengatakan mereka mengalami kegembiraan yang luar biasa, bagaikan seorang yang hidup itu tanpa target. Dalam arti karena apa? Karena target yang terutama, karena target yang paling tinggi yaitu keselamatan, hidup yang kekal, pengampunan dosa sudah mereka terima. Jadi target yang terpuncak, target yang paling tinggi di dalam kehidupan umat manusia adalah bagaimana ketika kita nanti meninggalkan dunia ini mendapatkan apa yang ingin dicapai oleh setiap manusia, yaitu surga. Sehingga sangat gembira di sini berarti hidupnya sangat santai, bisa dikatakan. Hidupnya sangat sukacita, hidupnya sangat penuh dengan damai, hidupnya sangat penuh dengan kesenangan, happy senantiasa hidupnya. Karena apa? Yang ingin dicapai sudah dia dapatkan. Kalau masalah kehidupan sehari-hari itu sudah istilahnya, bahasa orang mengatakan ini kan hanya tinggal nunggu saja. Nunggu saatnya kita ada di dunia ini meninggalkannya. Menunggu di mana kita harus dalam arti sedang mampir ngombe dikatakan. Jadi hanya tinggal sebentar saja untuk menikmati akan kehidupan yang langgeng, yaitu di surga. Sehingga mereka mengalami sukacita, sangat senang, sangat bergembira. Ini yang harus kita miliki di dalam kehidupan kita, yaitu hidup yang penuh dengan sukacita. Jangan kita diperbudak dengan hidup yang penuh dengan tekanan. Tapi Pak, hidup ini banyak tantangan, banyak godaan, banyak rintangan. Ya betul. Tetapi di dalam Tuhan nanti yang berikutnya kita akan melihat. Tetapi yang jelas adalah semuanya itu nanti akan berlalu. Semuanya itu hanya sementara. Dan yang menjadi fokus kehidupan kita adalah hidup yang kekal. Jadi kalau perkataan tanpa target ini rasanya agak negatif. Tetapi yang pasti adalah ketika ada seseorang yang jadi kalau dicek itu tinggi semuanya. Dia mengatakan, wah saya sudah bilang kok, pokoknya kita ini sudah hidup
pokoknya pasrah. Targetnya apa? Karena keselamatan sudah di tangan kita. Kalau masalah sakit, ya semua orang nanti juga akan sakit. Pasti pernah sakit, kan itu kan. Tetapi bagaimana sesuatu yang tinggi itu sudah ada di genggamannya. Ini yang menjadikan dia mengatakan hidupku sudah tidak ada targetnya. Dalam arti bukan minir, tidak ada target itu berarti ngelokro, tidak. Tetapi dalam arti sesuatu yang dicari ini sudah dia dapatkan. Kadang kan seseorang punya target, saya harus jadi seperti ini, jadi seperti ini. Bagus, tidak apa-apa, boleh ya. Tetapi berkat iman percaya ini, yang kedua dikatakan hidup penuh dengan sukacita, sangat gembira. Walaupun di depan mereka, kepala penjara ini masih dihantui bayang-bayang kehidupan yang suram. Saya mengatakan bayang-bayang kehidupan yang suram, mengapa? Karena ketika penjara itu terbuka, tentunya sebagian mereka keluar dan dia harus bertanggung jawab untuk itu. Tetapi puji Tuhan, yang berikutnya karena iman percayanya, kepala penjara itu mendapatkan akan banyak berkat. Yang berikutnya adalah bagaimana dia merasakan keberhasilan di dalam masa depannya. Saya mengatakan keberhasilan di dalam masa depannya karena apa? Ketika mereka melihat Paulus Silas masih di dalam, mereka mengatakan apa yang harus aku perbuat agar aku selamat. Ternyata Rasul Paulus memberikan keselamatan yang justru bukan hanya selamat dalam arti di dunia, tetapi keselamatan yang untuk hidup yang kekal. Menjadikan mereka bersuka cita, tetapi ada sesuatu yang ada di depan mereka, yaitu masa depan. Apa yang akan terjadi ketika penjara itu terbuka, dan tentunya sebagian daripada orang-orang yang dipenjara keluar dari penjara itu, dia harus bertanggung jawab. Tetapi apa yang terjadi? Setelah hari siang, pembesar-pembesar kota menyuruh pejabat-pejabat kota pergi kepada kepala penjara dengan pesan, lepaskanlah kedua orang itu. Pembesar-pembesar kota masih tetap ingat apa yang ada di dalam kehidupan mereka, keputusan mereka, apa yang akan mereka ambil terhadap dua hamba Tuhan ini, yaitu Paulus dan Silas. Dengan peristiwa gempa itu mereka masih ingat kedua hambanya ini. Dan setelah kepala penjara seisi rumahnya dibaptis, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Setelah hari siang, pembesar-pembesar kota menyuruh pejabat-pejabat kota pergi dan kepala penjara kepada kepala penjara dan dengan pesan, lepaskanlah kedua orang itu. Apa yang menjadi kekhawatiran di dalam kehidupan kita? Apa yang menjadi beban di dalam kehidupan kita? Apa yang menjadi bayang-bayang suram di dalam kehidupan kita? Pada saat itu juga akhirnya kepala penjara mendapatkan berkat akan masa depannya. Dia tidak lagi takut karena apa yang harus dia pertanggungjawabkan nantinya ketika orang-orang yang di penjara itu keluar dari penjara karena semua pintu penjara terbuka. Tetapi instruksi, keputusan para pembesar kota menyuruh Paulus dan Silas dilepaskan. Berkat Tuhan, keberhasilan akan masa depan. Dalam arti adalah bagaimana Tuhan pasti akan menolong di dalam kehidupan kita. Ketika kita menjadi pribadi-pribadi yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, keselamatan ada di genggaman kita. Sukacita di dalam menjalani akan kehidupan ini ada, mengalir di dalam kehidupan kita. Dan masa depan untuk mengalahkan, untuk menjalani, untuk
melampaui, untuk menikmati kehidupan terjadi. Tuhan menolong dengan keputusan yang diambil oleh para pembesar ini. Sehingga kepala penjara tidak mendapatkan hukuman. Kepala penjara tidak harus bertanggung jawab atas perginya sebagian para tahanan. Orang mengatakan sebagian dari mereka pasti keluar, tetapi dia tidak mendapatkan imbas itu. Justru mereka mendapatkan perintah untuk mengeluarkan Paulus dan Silas. Sukacita mereka bertambah kembali ketika beban kehidupan mereka berkurang. Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita, sudah memberikan kepada kita keselamatan yang sejati, yaitu hidup yang kekal. Dan Dia yang adalah Immanuel pasti akan memberikan keberhasilan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, semuanya di dalam menjalani akan kehidupan ini. Kuasa Tuhan pasti akan terjadi. Dari peristiwa ini kuasa Tuhan terjadi bukan hanya untuk hamba-hambanya Paulus dan Silas, tetapi juga untuk kepala penjara, begitu juga untuk seluruh isi rumah itu. Kuasa Tuhan terjadi untuk mereka, pertolongan Tuhan terjadi untuk mereka. Tuhan menolong Paulus dan Silas untuk keluar dari penjara itu. Tuhan menolong kepala penjara untuk tidak mendapatkan beban akan tanggung jawab yang terjadi, yaitu hukuman atas peristiwa yang terjadi di dalam penjara itu. Semuanya karena Tuhan dengan janjinya memberkati mereka. Tuhan dengan janjinya juga akan memberkati Bapak, Ibu, saudara, saudari, dan saya sekarang dan selama-lamanya. Pasti Tuhan akan menolong dengan kasih dan kuasa-Nya. Hanya kepada Tuhan terus kita menyerahkan kehidupan kita. Kita mengucap syukur karena keselamatan sudah ada di genggaman kita. Sehingga jadikan hidup kita hidup penuh dengan sukacita dan berserah. Dan Tuhan pasti akan memberkati. Tuhan pasti akan menolong. Tuhan pasti akan berikan jalan keluar. Dan Tuhan pasti akan memberikan akan penghiburan untuk kita semuanya sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, peristiwa yang terjadi atas hamba-Mu Paulus Silas ketika kuasa Tuhan terjadi untuk mereka, sehingga penjara itu terkoyakkan. Imbas yang terjadi ketika kepala penjara mengalami tekanan, melihat penjara yang porak-poranda. Tetapi dari peristiwa ini, kepala penjara mendapatkan berkat yang luar biasa. Keselamatan ada di genggamannya. Ketika dia percaya apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus atas Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, mereka menerima itu. Mereka dan seisi rumahnya. Keselamatan yang mereka terima menjadikan hidup mereka penuh dengan sukacita, sehingga mereka mampu untuk memberikan yang terbaik kepada hambanya Paulus dan Silas. Dan ternyata bukan hanya itu, Tuhan menolong akan kepala penjara ini untuk dapat keluar dari permasalahannya. Dengan kuasa Tuhan tercurah kepada para pembesar-pembesar kota, sehingga mereka mengambil keputusan untuk mengeluarkan Paulus dan Silas. Sehingga kepala penjara mendapatkan berkat dengan keputusan itu. Biarlah Tuhan kami semua sebagai anak-anak-Mu yang sudah mendapatkan keselamatan di dalam Tuhan Yesus, terus kami genggam erat
sampai Maranatha. Dan biarlah ini yang terus menjadikan kami sukacita dan sukacita dalam kehidupan kami hari lepas hari. Karena apa yang dicari oleh setiap umat manusia, yaitu surga mulia, sudah kami boleh terima. Karena kami memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan Tuhan Yesus yang adalah Immanuel pasti akan memberkati kami semua. Dan biarlah kami semua akan menjadi pribadi-pribadi yang berserah kepada Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan yang adalah Immanuel. Sehingga langkah kehidupan kami semua Tuhan dalam tuntunan dan bimbingan yang daripada Tuhan. Langkah kehidupan kami semua Tuhan dalam kuat kuasa Engkau. Langkah kehidupan kami Tuhan dalam berkat Engkau sendiri. Untuk kami semua sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari kita akan mulai, mari kita akan bersama-sama mengaminkan firman Tuhan dengan pujian kuasa-Mu terlebih besar. Kita akan berdiri. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji
tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Silahkan duduk. Mari kita akan berdoa untuk syafaat kita dan kita mohon berkat yang daripada Tuhan. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas kasih dan berkat Tuhan. Karena bangsa kami Tuhan terus berkati untuk dapat mampu keluar dari pandemi ini. Dan kami terus berserah kepada Engkau. Biarlah kuasa dan lawatan Tuhan yang terjadi atas bangsa kami, sehingga bangsa kami terus dan terus boleh keluar dari pandemi ini. Terima kasih Bapa atas bangsa kami, Tuhan sudah menolong. Bapa dalam surga, kami terus menyerahkan untuk segala kehidupan kami. Biarlah Tuhan terus memberkati dengan segala berkat-berkat yang daripada Tuhan, yang sudah Tuhan siapkan untuk kami semuanya. Dengan iman kami yang semakin kuat, semakin kokoh dalam Tuhan Yesus, Tuhan memberkati di dalam setiap langkah kehidupan kami. Tuhan yang Immanuel menyertai kami semua dengan segala pergumulan kami masing-masing, dengan segala langkah kehidupan kami. Tuhan yang mengatur, Tuhan yang menuntun, Tuhan yang mengarahkan kami semuanya, sehingga langkah kehidupan kami akan senantiasa memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Tuhan terus memberkati dalam setiap karya akan Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya. Setiap pekerjaan Bapak Ibu Saudara semua, Tuhan memberkati. Tuhan memberikan kelancaran, keberhasilan, kesuksesan dan pertolongan yang daripada Tuhan. Dan mampukan kami Tuhan untuk senantiasa mensyukuri setiap berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah berikan untuk kami semuanya. Tuhan juga berkati dengan kesehatan kami semua Tuhan. Di masa-masa ini bila Tuhan, kuasa yang daripada Tuhan, karena ada sukacita di dalam kehidupan kami, hati pikiran kami, menjadikan kami mampu melawan segala kelemahan dalam tubuh jasmani kami, dan kuat kuasa yang daripada Tuhan, kami boleh mendapatkan kesehatan. Kesehatan yang daripada Tuhan kami mohonkan untuk Pak Yanto, untuk Pak Basri, untuk Mbah Kijo Kakung. Tuhan terus memberikan semangat di masa sepuhnya. Biarlah kesetiaan dalam Tuhan Yesus boleh menjadi berkat bagi kami semuanya. Berkati juga Tuhan saudara-saudara kami yang saat ini tidak dapat datang oleh karena lemah dalam tubuh mereka. Tuhan juga melawat dengan kasih dan kuasa Engkau. Bapa dalam surga, Engkau juga berkati atas setiap keluarga-keluarga kami semua ya Bapa. Biarlah kasih Kristus yang menaungi setiap kami semuanya, yang memampukan kami untuk saling mengisi satu dengan yang lainnya, saling memberi satu dengan yang lainnya, saling menguatkan satu dengan yang lainnya, sehingga setiap keluarga-keluarga yang ada penuh dengan sukacita dan sejahtera yang daripada Tuhan. Dan biarlah anak-anak-Mu semua ya Bapak, Engkau berkati mereka semuanya di dalam pertumbuhan fisik mereka yang masih balita. Tuhan terus memberkati dengan keluarga mereka masing-masing, mereka menjadi berkat untuk anak-anak-Mu ya Bapak. Dan biarlah Tuhan juga berkati remaja, pemuda-pemudi dalam studi mereka, di dalam kuliah mereka ke depan, pekerjaan, teman hidup mereka. Kami hanya berserah penuh dalam tangan kuasa Engkau. Tuhan yang memberkati masa depan yang terbaik untuk mereka semua ya Bapak. Kalau ada di antara saudara-saudara kami ada beban permasalahan Tuhan, biarlah Engkaulah empunya kuasa dan kasih pertolongan, menolong, memberkati saudara-saudara kami. Bapa dalam surga, saat ini kami juga mengucap syukur ketika saudara kami terkasih Mbak Nia, Tuhan berikan akan usia yang baru, terlebih di hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberkati apa yang menjadi kerinduan di dalam kehidupannya. Bersama dengan anak-anak Tuhan terus menolong campur tangan, Tuhan terus menyertainya, dan Tuhan terus memberkati akan masa depan mereka semua ya Bapak. Dan biarlah keluarga besar Tuhan terus berkati. Biarlah kesetiaan Mbak Nia dalam Tuhan Yesus, Tuhan jadikan berkat untuk keluarga besarnya ya Bapak. Terima kasih Bapak dalam surga, terima kasih segala pergumulan akan Mbak Nia sepenuhnya kami serahkan dalam Tuhan kuasa Engkau, masa depannya dan juga anak-anak. Tuhan berkati untuknya senantiasa yang terbaik. Bapa dalam surga, kami serahkan sepenuhnya, biarlah berkat kasih rahmat sejahtera Tuhan akan senantiasa tercurah untuk Mbak Nia. Bapa, biarlah kami semua yang saat ini tunduk kepala, begitu juga saudara-saudara kami yang ada di rumah, yang bersama-sama ikut dalam ibadah ini,
kami boleh senantiasa dalam segala aktivitas kami, baik di hari ini dan juga hari-hari berikutnya, berkat rahmat, damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang daripada Roh Kudus, yang senantiasa menaungi, menyertai kami semuanya, sekarang dan selama-lamanya. Haleluya, amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.